Terima kasih buat yang udah join. Ini Zoom kedua karena tadi ada problem sedikit. Saya meminta maaf buat dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Terima kasih buat teman-teman yang udah join pada siang hari ini. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, sebelum masuk kepada materi pada siang hari ini, saya akan menyampaikan pendahuluannya terlebih dahulu. Pancasila memiliki peran sentral dalam membentuk identitas dan karakter bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan arah bagi perilaku individu dan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, manusia dipahami sebagai makhluk hidup yang tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga terjalin dalam hubungan sosial yang kompleks. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai sumber karakter bangsa, mencerminkan etika, moral, dan norma yang harus dipegang teguh oleh setiap warga negara. Dengan menginternalisasi nilai Pancasila, diharapkan setiap individu dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berkesinambungan sehingga Pancasila tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan di era modern. Untuk masalah yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, manusia sebagai makhluk hidup individu dan sosial, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber karakter bangsa, dan peran Pancasila dalam membentuk karakter bangsa. Untuk pembahasan yang pertama akan saya alihkan kepada Vanessa. Baik, saya akan menjelaskan mengenai arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta yaitu Panca yang artinya lima, Sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari, dan sebagai dasar serta falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut dengan way of life, Weltanschauung, pandangan dunia, pegangan, pedoman, dan petunjuk hidup sehari-hari. Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah suatu cara pandang atau sudut pandang yang menjadi pegangan hidup bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi segala persoalan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Manusia sebagai makhluk hidup, individu, dan sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Manusia memiliki identitas, keunikan, dan kebebasan dalam berpikir, berperilaku, serta bertindak. Manusia memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, termasuk dalam hal keyakinan, aspirasi, dan cara mencapai tujuannya. Beberapa aspek yang mencerminkan manusia sebagai makhluk individu adalah kepribadian yang unik, memiliki hak kebebasan, kebutuhan pribadi. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan interaksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan dengan individu lain dalam konteks keluarga, masyarakat, dan negara. Beberapa aspek yang menekankan peran manusia sebagai makhluk sosial adalah interaksi dan kerjasama, norma, nilai dan nilai sosial, bertanggung jawab, tanggung jawab sosial. Yang ketiga, hubungan antara individu dan sosial. Hubungan individu manusia memiliki kebebasan dan hak, tetapi dalam konteks sosial, hak tersebut diimbangi dengan kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang lain dan lingkungannya. Kehidupan sosial tidak dapat berlangsung tanpa individu-individu yang berpartisipasi secara aktif. Sementara individu tidak dapat berkembang dengan baik tanpa dukungan dari komunitas sosialnya. Kesimpulannya, sebagai makhluk individu, manusia memiliki kebebasan dan identitas pribadi. Namun, sebagai makhluk sosial, manusia juga memiliki kebutuhan untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mematuhi norma serta nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, manusia hidup dalam keseimbangan antara hak pribadi dan tanggung jawab sosial.
Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber karakter bangsa. Yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang meyakini adanya Tuhan serta bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga dalam mengembangkan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Penerapan sila Pancasila pertama yaitu pembelajaran mata pelajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa bersama saat sebelum dan sesudah pembelajaran, dan perayaan hari besar keagamaan. Selanjutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini mengandung makna setiap manusia memiliki persamaan derajat. Di dalam mengembang pendidikan, ilmu pengetahuan dituntun oleh nilai-nilai etis berdasarkan kemanusiaan. Penerapan sila kedua Pancasila yaitu program salam, senyum, dan sapa, menghargai antar sesama, peduli, dan menolong teman yang mengalami kesusahan. Selanjutnya, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pada sila ini, mengandung makna usaha untuk tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Penerapan sila ketiga Pancasila diantaranya yaitu tidak bersikap rasisme di sekolah, tidak memilih-milih teman berdasarkan suku, ras, atau golongan, menyanyikan lagu Indonesia sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan adanya prinsip demokratis, maka akan menuntut pemerataan pendidikan pada setiap lapisan masyarakat. Penerapan sila keempat Pancasila diantaranya pemilihan ketua OSIS secara demokratis, penentuan tujuan outing kelas secara demokratis, tidak memaksakan kehendak atau pendapat terhadap orang lain. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini mengandung makna jika masyarakat Indonesia harus adil dan makmur secara lahir dan batin sesuai dengan tujuan bangsa yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat dalam dunia pendidikan, kesenjangan dalam memperoleh fasilitas pendidikan yang memadai harus diminimalisir. Penerapan Pancasila sila kelima diantaranya setiap warga sekolah berhak menggunakan fasilitas belajar seperti laboratorium, perpustakaan, ruang kelas yang nyaman, dan lain-lain. Sebagai pengajar, tidak boleh pilih kasih terhadap peserta didik, dan pengajar memberikan nilai sesuai dengan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, peran Pancasila dalam membentuk karakter bangsa. Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, dasar ideologi. Pancasila berfungsi sebagai dasar ideologi negara yang menegaskan identitas dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Sila kedua Pancasila menekankan pentingnya menghargai hak asasi manusia dan membangun karakter yang adil serta beradab. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan. Sila ketiga mengajarkan pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Yang keempat, prinsip demokrasi. Sila keempat menekankan prinsip demokrasi. Yang kelima, keadilan sosial. Sila kelima mendorong kepedulian sosial dan empati terhadap sesama. Yang keenam, pendidikan karakter. Pancasila menjadi landasan untuk pendidikan karakter yang bertujuan membentuk individu yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, relevansi dan dalam era modern. Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan global dan perubahan zaman. Yang kedelapan, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat diinternalisasi dalam perilaku sehari-hari. Baik, selesai sudah pemaparan materi pada pekan ini. Terima kasih untuk pemateri. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Untuk notulen bisa dicatat pertanyaan dari teman-teman. Untuk yang bertanya, saya kasih satu orang aja ya, Dek. Soalnya tadi itu udah ada pertanyaan-pertanyaan dari orang di chat juga. Nah, silakan Resain.
Tuh, gak ada yang mau bertanya tadi ini. Eh, ini wes gini. Apa kan ini mungkin wes paham semua ya. Aku kasih aku kasih challenge yang bisa nyampein kesimpulan dari PPT kali ini nanti aku bayarin ini wes apa kas 1 minggu wes. Satu anak ae. Buat Azriel, silakan ditanyakan pertanyaannya. Oke, jadi di sini terdapat dua pertanyaan yang diajukan, yaitu satu, tadi ada dijelaskan mengenai pemilihan ketua organisasi secara demokratis. Demokratisnya itu seperti apa ya? Terus yang nomor dua, bagaimana cara menanamkan Pancasila di luar dari yang sudah diterapkan di kurikulum atau yang sudah dijelaskan dari sini tadi. Yang pertama, jawabannya secara demokratis, demokrasinya itu bisa melewati sosialisasi proses pemilihan. Yang kedua, yaitu debat calon. Yang ketiga, penyediaan kotak suara dan kertas suara. Yang keempat, penghitungan suara dan pengumuman hasil. Untuk yang jawaban yang kedua, yaitu bisa menggunakan teknologi digital seperti aplikasi mobile dan platform e-learning, terus menggunakan konten digital. Yang kedua, bisa menggunakan pembelajaran interaktif seperti pembelajaran berbasis berbasis proyek dan simulasi permainan yang edukatif. Yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas dan industri kreatif, seperti kemitraan dengan komunikasi kreatif dan kegiatan budaya. Yang keempat, menekankan pada nilai praktis Pancasila, yaitu kegiatan sosial dan menerapkan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti cerita nyata dari tokoh masyarakat atau alumni yang telah berhasil menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Yang kelima, menekan metaverse dan teknologi kekinian. Untuk pertanyaan dan jawaban sudah dicukupkan. Baik, terima kasih Mbak Sekar. Saya rasa cukup untuk pemaparan materi dan tanya jawab pada siang hari ini. Izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan kesimpulan. Pancasila sebagai pandang hidup bangsa adalah suatu cara pandang atau sudut pandang yang menjadi pegangan hidup bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi segala persoalan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai makhluk hidup individu, manusia memiliki identitas dan kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya. Namun, sebagai makhluk sosial, manusia juga memerlukan interaksi dan kerjasama dengan orang lain yang menuntut adanya tanggung jawab sosial. Nilai-nilai Pancasila mencakup ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh rakyat, kebijaksanaan dan perusahaan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga berperan penting dalam membentuk karakter bangsa melalui pendidikan karakter, relevansi dalam era modern, dan implementasi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk yang sudah join pada Zoom kali ini. Saya ucapkan maaf banget karena memang banyak kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi Selamat siang semuanya.